Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Al-Akhlaqu lil Banin. Itu kitab tentang mendidik seorang anak dengan akhlak yang bagus, akhlak yang penuh dengan sopan santun. Nah, jadi ini adalah kitab karangan dari seorang ulama Indonesia, yaitu berasal dari Jawa Timur, Surabaya. Namanya Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada judul yang ke-10. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, judulnya yang ke-10 ini Abdullahi fi manzilihi. Jadi ada seorang anak yang bernama Abdullah yang tinggal di rumahnya. Abdullah fi manzilihi misalul adabi wal nizami. Jadi Abdullah itu tinggal di rumahnya dan menjadi contoh bagi contoh adab dan kepatuhan. Jadi Abdullah ini adalah contoh bagi saudara-saudaranya dan saudarinya juga tentang adab dan kepatuhan terhadap peraturan orang tuanya di rumahnya. Karena di rumah itu peraturan tertinggi itu adalah peraturan orang tua. Yaghtasilu kulla sabahin wa masain. Ya, Abdullah ini rajin mandi, yaitu setiap pagi dan sore hari. Nah, tentunya ini untuk di daerah seperti Indonesia ini yang mempunyai kebiasaan mandi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Tetapi ada juga mungkin yang lebih dari 2 kali dan ada juga yang mungkin cukup sehari sekali. Bahkan mungkin ada 1 hari 1 kali mandi untuk 2 hari, mungkin di tempat-tempat yang dingin. Nah, wa ya'tani bi nazafati malabisihi wa kutubihi. Ya, Muhammad ini sangat memperhatikan kebersihan, yaitu kebersihan pakaiannya, kebersihan buku-bukunya, wa yadha'uha, dan melipat pakaiannya, merapikan buku-bukunya, muratabatan fi mahalli khasin, itu meletakkannya di tempat yang khusus. Jadi setelah belajar ia merapikannya, setelah pakaiannya sudah dicuci orang tuanya, ia meletakkan pakaiannya juga, mungkin di sini maksudnya ini. Atau ia meletakkan pakaian sekolahnya mungkin. Jadi ia ketika pulang sekolah menggantung pakaiannya, tidak memakai pakaian sekolah untuk bermain-main. Wala yatamakhatu fi sawbihi. Ia tidak membersihkan ingusnya itu menggunakan pakaian. Au fil jidari, atau ia tidak membersihkan ingusnya itu lalu menempelkan ingusnya di tembok. Nah, walakin fil mandili, atau mandiri atau mindili bacaannya ini ya. Akan tetapi yaitu kalau mau membersihkan ingusnya itu ia memakai sapu tangan. Wala yabsuku 'alal qa'ati. Ia tidak meludah mungkin maksudnya ini 'alal qa'ati, berarti ini untuk tempat yang tinggi mungkin nih. Jadi dia tidak meludah dari atas dipannya, mungkin maksudnya ini. Qa'ati ini artinya aula atau kamar, atau mungkin kamarnya berada di atas. Jadi tidak meludah dari atas mungkin maksudnya. Kenapa? Mungkin nanti ada orang yang kena ludahnya itu.
wala yuwassikhu al-abwaba, dan juga tidak mengotori pintu dengan dicoret-coret misalnya. Wala yaktubu fil judrani, ia juga tidak mencoret-coret tembok. Aw yatasallaqul asjara, ataupun ia tidak mengupas-ngupas tumbuh-tumbuhan. Jadi mungkin ada tumbuh-tumbuhan yang masih kecil mungkin kan. Kalau tumbuhan yang sudah besar atau pohon kalau dikupas ya tangannya nanti yang sakit. Berarti ini untuk tumbuh-tumbuhan yang agak batangnya itu kecil mungkin. Jadi kalau dikupas nanti bisa merusak pohon atau tumbuhan itu. Wala yal'abu biramil ahjari. Ia juga tidak bermain-main dengan menggunakan batu yang dilempar. Ia tidak melempar batu. Kenapa? Kaila yaksiru zujajan nafidhi, agar nanti batu itu tidak memecahkan kaca jendela. Kalau lempar sembarangan misalnya kan, jadi kaca jendelanya nanti bisa pecah. Kalau pecah nanti dimarahi oleh orang tuanya. Au yu'ziya ghairahu, atau ia bermain-main dengan batu itu untuk menyakiti teman-temannya atau melempar temannya. Jangan seperti itu. Wa kana Abdullahi yusafihu walidayhi. Adalah Abdullah ini itu bersalaman terhadap orang tuanya, dicium tangannya. Wa ikhwanahu, dan bersalaman juga kepada saudara-saudaranya. Wa akhawatihi, dan saudari-saudarinya. Kapan ia bersalaman? Kulla sabahin wa masain, setiap pagi dan setiap sore. Wala yadkhulu ghurfata ahadin min ghairi isti'dzanin. Ya, Abdullah ini kalau masuk ke kamar orang yang lain atau orang lain, ia tidak masuk dengan tanpa izin. Selalu ia mengetuk pintu misalnya, ia minta izin untuk masuk. Jangan sembarangan nyelonong masuk. Wala yuhibbu ayyajlisa ma'al akhdami, dan dia juga tidak suka untuk duduk bersama para pembantunya. Nah, jadi mungkin maksudnya ini kan dulu, kalau zaman dulu, kalau pembantu-pembantu itu biasanya kan itu mempunyai pendidikan yang rendah. Pendidikan rendah itu biasanya dikenal juga dengan cara bicaranya yang tidak sopan. Nah, supaya jangan Abdullah ini tidak ikut mendengar kata-kata yang tidak sopan itu. Tetapi kalau ada pembantu yang sopan, maka ya tidak mengapa untuk duduk bersamanya. Wala yakhbiru ahadan, dan ia tidak memberitahu orang-orang seorang pun bima yaqa'u fi manzilihi, dengan apa yang terjadi di dalam rumahnya. Karena ini menjadi rahasia keluarga, jangan sampai ada orang lain yang diberitahu tentang kondisi rumahnya. Wa min 'adatihi, dan dari sebagian kebiasaannya Abdullah ini, ayyanama mubakiran, ia tidur lebih cepat. Maksudnya ini berpagi-pagi ini ia tidur lebih cepat. Misalnya setelah Isya misalnya kan, ya makan lalu belajar sebentar lalu tidur, tidak begadang atau tidak menghabiskan banyak di malam hari. Dia tidak bermain-main lah gitu, apalagi begadang. Wa yaqumu mubakiran, dan karena ia tidur dengan cepat dan dia pun bangun dengan cepat juga sebelum subuh misalnya. Wa ayuhafidhu ala salatihi, dan dia juga menjaga akan salat-salatnya. Ia tidak pernah terlewat dari salat berjamaah atau salat di awal waktu lah gitu. Wa yutali'u durusahu, dan ia sering mengulang kembali pelajaran-pelajarannya di rumah. Nah, karena sering mengulang pelajarannya, maka dia menjadi cerdas, dia menjadi pandai dan menjadi juara di kelasnya. Wala yal'abu illa fi waqtil la'bi, dan dia tidak bermain kecuali memang itu waktu untuk bermain. Wa ayasma'a nasaiha abihi wa ummihi, dan ia mendengar nasihat-nasihat dari bapak dan ibunya. Bidzalika, dengan demikian itu, yanalu Abdullahi ridha walidayhi wa ahli, karena ia menjadi teladan bagi saudara-saudara dan saudarinya. Ia mendapati keridhaan atau ridho orang tuanya itu menjadi ridho kepadanya.
dan Allah pun akan menjadi ridho kalau orang tuanya ridho. Wa ya'isyu ma'ahum sa'idan masrura. Dan Abdullah itu hidup bersama orang tuanya dan saudara-saudaranya itu dengan bahagia dan penuh keceriaan. Nah, ini tentang judul yang ke-10 ini. Atau kita perlu i'rab sedikit ini. Nah, jadi Abdullah di sini ini adalah mubtada marfu tanda rafa dhammah sekaligus mudhaf ini tarkib. Nah, ini nama yang ditarkib dari Abdun dan lepas Allah menjadi Abdullah. Fi huruf jar menjadi majrur dengan fi, tanda jarnya kasrah menjadi mudhaf, ha di sini mudhafun ilaih. Misalu khabar mubtada marfu tanda rafa dhammah. Misalu juga mudhaf, al-adabi mudhafun ilaih. Jadi setiap mudhafun ilaih itu pasti jar. Seperti adabi di sini yaitu dengan menggunakan jar. Wan nizami wa atab, nizam atab kepada al-adabi. Yaghtasilu fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah. Nah, fa'ilnya kembali kepada huwa kembali kepada Abdullah. Ia mandi, kapan ia mandi? Kulla sabahin. Kulla di sini apa namanya? Maf'ul bih juga bisa nih. Jadi kulla di sini zarab itu maf'ul bih sekaligus mudhaf. Sabahin mudhafun ilaih. Wa huwa atab masain atab kepada sabahin. Nah, wayatani fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan. Karena di sini ia tidak karena berat di sini wayatani wasalnya ini. Nah, jadi ini yatani ini atap kepada yang tersedia di atas. Nah, sedikit saja kita i'rabnya di sini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.